dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ngopi 45. Saat ini kembali saya Adliana Zila akan menemani Anda tentunya untuk membahas topik yang hangat untuk diperbincangkan. Pemirsa, Sumatera Selatan kembali terpilih menjadi tuan rumah event internasional di 2017. Tepatnya dalam acara South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Roundtable Meeting. Bone Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 hektar hutan dan lahan. Target restorasi dalam proses rekomendasi untuk mendapatkan tambahan seluas 13 juta hektar dari komitmen negara-negara di dunia. Lantas bagaimana dan apa sebenarnya Bone Challenge itu tersebut? Berikut kami berikan sedikit mengenai Bone Challenge. The Bone Challenge atau Tantangan Bone adalah suatu inisiatif restorasi lanskap yang kritis yang terbesar di dunia yang pernah ada. Targetnya pada tahun 2020 untuk merestorasi 150 juta hektar hutan dan lahan degradasi atau krisis dan ditingkatkan menjadi sebesar 200 juta hektar pada tahun 2030 sesuai Deklarasi New York 2014 tentang hutan. The Bone Challenge diluncurkan pada September 2011 di Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah Jerman dan the International Union for Conservation of Nature atau IUCN, serta didukung oleh Organisasi Kemitraan Global untuk Pemulihan Lanskap Hutan atau GPFLR. Sampai sekarang, The Bone Challenge dengan komitmennya telah melestarikan lebih dari 50 juta hektar hutan dan lahan. Secara umum, tujuan Bone Challenge adalah untuk berkontribusi terhadap restorasi lanskap hutan yang akan membangun tujuan ganda antara kepentingan sosial dan lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, membatasi hilangnya keragaman hayati, mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, menjadi tuan rumah Bone Challenge yang akan diselenggarakan 9 hingga 10 Mei 2017. Dan pemirsa, untuk lebih jelas mengenai kegiatan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting, kali ini kita akan membahas mengenai agroforestry atau wanatani, yang artinya budidaya tanaman kehutanan bersama tanaman semusim atau tahunan. Dan untuk itu kita telah bersama dengan ketiga narasumber kita malam hari ini. Bapak Insinyur Ilvantria MM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Anung Riyanta MSc selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dan Dr. Sunya Dewi dari World Agroforestry Center atau ICRAF sebagai Indonesia Country Coordinator. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Apa kabar? Baik. Baik. Luar biasa sekali lagi saya mengatakan Indonesia khususnya Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah event internasional yang kali ini eventnya tidak main-main, jangka panjang,
untuk generasi-generasi ke depannya nanti berpuluh-puluh tahun kemudian. Tanggapan dari Bapak Ilvantria dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menanggapi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Bond Challenge. Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Selamat malam para pemirsa di Sumatera Selatan. Bersama ini, sebelum saya menyampaikan apa yang dilakukan Dinas Pertanian terkait dengan adanya Bond Challenge di Sumatera Selatan, kita akan jelaskan dulu. Lahan pertanian di Sumatera Selatan ini ada sekitar 788.000 hektar, dan itu sangat luas, terbagi dari 4 tipologi lahan. Jadi ada lahan pasang surut yang seluas 290.000 hektar lebih, kemudian lahan lebak 280.000 lebih, dan irigasi sekitar 110.000, dan sisanya lahan tak ada hujan. Jadi cukup besar lahan-lahan yang memang lahan rawa, jadi yang memang di situ dikatakan bisa masuk di kategori lahan gambut seperti itu. Dan alhamdulillah Sumatera Selatan telah menunjukkan produksi yang cukup tinggi dengan adanya kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai. Jadi peningkatan produksi kita dari tahun 2015 ke 2016 cukup tinggi peningkatan produksinya. Dan ini tidak terlepas dari penataan kita, pengelolaan lahan-lahan itu dengan baik dan memang terkondisi dengan tidak merusak agroekosistem yang ada di lahan tersebut. Jadi apa yang telah kita lakukan saat ini dalam rangka untuk pengolahan lahan pertanian? Pertama, kita lakukan adanya pengolahan lahan tanpa olah tanah. Jadi ada istilah TOT, tanpa olah tanah. Jadi kita di situ mengharapkan adanya agen-agen hayati tetap kita olah dengan menggunakan traktor ataupun alat-alat pertanian sehingga itu bisa langsung ditanam sehingga tidak mengganggu kedalaman yang ada terkait dengan adanya gambut seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan kapur pertanian ataupun dolomit dalam rangka untuk mengurangi keasaman di lahan-lahan pasang surut yang memang notabene lahan gambut, supaya lapisan-lapisan besi seperti ini Fe bisa teranulir dan keasaman menjadi meningkat sehingga tidak lagi begitu asam. Jadi mudah-mudahan itu akan meningkatkan produksi kita. Yang ketiga, kita juga telah menggunakan penggunaan pupuk dekomposer. Jadi dekomposer ini dalam rangka untuk pembenahan lahan sawah. Jadi lahan-lahan itu akan subur tanpa kita menggunakan bahan-bahan kimia, pupuk-pupuk organik atau pupuk-pupuk anorganik. Dan yang terakhir, kita juga saat ini telah menggunakan varietas-varietas unggul yang tahan terhadap keasaman, ya. Termasuk juga kita telah menggunakan alat-alat pertanian seperti traktor roda 4, traktor roda 2, dan combine harvester yang memang untuk mempercepat pertanaman dengan melakukan panen. Kalau combine harvester, alat panen, dia panen dengan tidak begitu tinggi, dia rendah sehingga tinggal diolah dan menjadi pupuk organik. Baik. Nah, itu. Baik. Dan itulah tadi sudah kita lihat ini Sumatera Selatan memiliki lahan yang sangat luas dan tentunya akan memiliki dampak juga dari hasil Bond Challenge ini sendiri. Kalau dari Bapak Anung sendiri, bagaimana menanggapi Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah Bond Challenge? Terima kasih Mbak Najila. Assalamualaikum para pemirsa. Jadi barangkali merupakan suatu kebanggaan bagi warga Sumatera Selatan. Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah Bond Challenge. Mengapa saya katakan demikian? Karena barangkali tidak banyak ataupun mungkin di Indonesia baru pertama kali provinsi yang menjadi tuan rumah Bond Challenge. Dan ini adalah mengacu pada visi misi dari Pak Gubernur yang punya pandangan yang sangat luas, pandangan yang sangat maju terhadap bagaimana pengelolaan lingkungan khususnya dan juga landscape dan pertumbuhan hijau yang ada di Sumatera Selatan. Dapat saya sampaikan, kalau Pak Irfan tadi dari Dinas Pertanian menyampaikan luasan yang ada pada tanaman pangan, tanaman perkebunan pun sangat luar biasa, Bu. Jadi karet misalnya di Sumatera Selatan itu sudah 1,3 juta hektar. 1,3 juta hektar ini merupakan luas karet yang terbesar di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang membanggakan 95% adalah punya rakyat gitu. Kemudian sawit itu sudah 1,1 juta hektar. 42% ini punya rakyat, baik plasma maupun swadaya. Dan yang terakhir, 3 komoditas yang terbesar di Sumatera Selatan, kopi 250.000 hektar.
250.000 hektar, 100% punya rakyat. Jadi terkait dengan Bond Challenge, tentunya ini merupakan ya untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa Sumatera Selatan pertama concern terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan, pembangunan yang berwawasan landscape, dan pembangunan yang pertumbuhan hijau. Jadi ini sangat penting sekali bagi perkebunan, karena komoditas perkebunan adalah komoditas ekspor, sehingga harga sangat ditentukan oleh luar. Masalah lingkungan juga mempunyai arti yang sangat penting dalam penentuan harga. Gitu. Baiklah, kalau begitu dari Ibu Dr. Sonia Dewi, terkait ini World Agroforestry Center atau ICRAF sendiri yang tentunya terlibat atau melibatkan juga dalam bidang dunia perkebunan dan pertanian, perkebunan bersama ICRAF sendiri. Bagaimana melihatnya Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Bond Challenge? Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian pemirsa. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, saya sangat setuju dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Bapak-Bapak sekalian. Kami dari Lembaga Penelitian Internasional yang memang bergerak di bidang wanatani, sudah sekitar hampir 5 tahun bekerja di Sumatera Selatan ini bersama dengan para mitra. Kami melihat memang ini kesempatan yang sangat baik untuk Sumatera Selatan, dan saya merasa bahwa memang kesempatan ini cukup tepat. Kenapa Sumatera Selatan dipilih sebagai tuan rumah? Mungkin minimum ada 3 alasan, Mbak. Yang pertama, saya lihat memang karena berbagai macam alih guna lahan, kemudian intensitas pertanian yang cukup tinggi, memang beberapa area di Sumatera Selatan ini rawan akan kebakaran maupun degradasi. Sehingga saya rasa potensi restorasi itu sangat besar di sini. Ya. Jadi yang pertama itu potensinya sangat besar, sehingga memang pas ada di sini. Kemudian yang kedua, saya rasa melihat komitmen dari pemimpin tertinggi dari Provinsi Sumatera Selatan ini sangat serius dalam hal mempromosikan pertumbuhan hijau, di mana restorasi tentunya merupakan salah satu dari strategi pertumbuhan hijau itu sendiri. Ya. Jadi saya rasa komitmen ini merupakan modal yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, di dalam skala nasional memang Sumatera Selatan juga merupakan provinsi yang penting, merupakan salah satu fokus dari Badan Restorasi Gambut untuk merestorasi area-area gambut yang sudah terdegradasi. Jadi saya rasa kesempatan ini sangat baik, Sumatera Selatan sangat cocok, dan peluang untuk menjadi model bagi provinsi-provinsi yang lain untuk bisa mencontoh kesuksesan di Sumatera Selatan ini cukup besar. Jadi saya rasa ini merupakan kesempatan yang baik untuk Sumatera Selatan. Dari ICRAF sendiri, kontribusi atau partisipasi seperti apa yang dilibatkan untuk Bond Challenge ini? Baik. Jadi mungkin yang sudah kita dan akan kita kontribusikan bukan hanya pada saat event ini, tapi kami sudah di sini selama 5 tahun, hampir 5 tahun. Jadi kami lembaga penelitian memang memakai ilmu pengetahuan untuk mempromosikan kebijakan maupun praktek agroforestry yang bagus, sehingga masyarakat bisa mendapatkan income yang cukup bagus, dan juga jasa lingkungan bisa terpelihara. Jadi di situ ada minimum 3 hal yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Yang pertama, kami membantu meningkatkan kapasitas para perencana supaya penggunaan lahan bisa direncanakan dengan baik, produktivitas cukup baik, tapi tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, kita juga coba promosikan supaya menjajaki juga kerjasama para mitra antara private sector, kemudian masyarakat, dan juga penyandang dana, supaya bisa mengimplementasikan dan memperbaiki supply chain sampai value chain yang rantai nilai yang bagus untuk beberapa komoditi unggulan di Sumatera Selatan. Kemudian yang ketiga, kita juga mencoba menggalang pembuatan secara partisipatif sistem monitoring dan evaluasi, sehingga nantinya kalau ada perencanaan green growth ini akan dilakukan, performance-nya bisa terukur begitu. Jadi ketiga hal itu saya rasa akan memberikan pembelajaran kepada Sumatera Selatan, tapi juga untuk provinsi-provinsi lain di Indonesia. Baik, kalau melihat dari lembaga ICRAF sendiri sudah punya sendiri langkah-langkah yang akan dijalani, tentunya dari Dinas Pertanian dan juga Dinas Perkebunan mempunyai langkah-langkah juga apa yang akan dilakukan untuk menyukseskan Bond Challenge ini. Saya tanyakan kepada Bapak Ilvan Tria, sejauh ini
langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menyukseskan Bond Challenge apa saja? Baik, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang telah kita lakukan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan ini, ya kita telah mensosialisasikan kepada petani melalui penyuluh supaya tidak melakukan pengolahan lahan tanpa bakar. Salah satunya itu kita lakukan, dan kemudian kemarin kita bekerja sama dengan Korem 044 Garuda Dempo, kita telah menyebarkan ada yang namanya pupuk dekomposer Bios 44. Dan itu dibagikan secara gratis kepada petani sehingga petani bisa mengolah lahan dengan memperbaiki struktur tanahnya. Dan ini dalam rangka untuk mengurangi satu efek-efek dari lahan-lahan gambut, karena ini akan memperkecil pori-pori dari lahan sehingga ini mengurangi efek adanya kebakaran hutan. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun ini berjalan, kebakaran hutan di lahan-lahan pertanian tidak ada lagi sama sekali itu. Itu salah satunya yang telah kita Salah lakukan. satunya. Nanti saya juga akan tanyakan ini kepada Bapak Ano mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perkebunan. Namun ditahan dulu jawabannya Bapak ya, Ibu ya. Karena saya juga tentunya akan mengundang Anda pemirsa di rumah untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711364666 atau di 364111. Anda bisa langsung menelpon berpartisipasi bersama kami, bisa bertanya ataupun berkomentar seputar acara kita, tema kita hari ini agroforestry atau wanatani. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di sini di Ngopi 45. Ngopi 45. Ngopi 45. Da-da-da-da-da-da. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Masih di rumah? Satunya mengajak kunjungan ke anak yatim, berbagi rejeki dengan orang-orang miskin. Itu yang harus kita lakukan. Dan di sini tanpa membedakan juga. Awali hari Anda dengan siraman rohani yang tersaji dalam Rumah Ruang Berhikmah. Setiap Selasa dan Jumat pukul 5 pagi hanya di Sriwijaya TV. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30.
Mau beli HP anti mahal atau bisa ambil kredit tanpa ribet? Istana Elektronik solusinya. Menyediakan beragam merek handphone berkualitas, cash atau kredit tanpa rumit. Bisa bayar cicilan HP tanpa kartu kredit, cukup dengan DP 20% dengan bunga 0%. Tertarik? Silakan kunjungi cabang Istana Elektronik terdekat atau hubungi ke nomor di bawah ini. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Kembali di Ngopi 45 pemirsa, kita masih membahas seputar agroforestry atau wanatani masih dalam rangka menyambut Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Dan pemirsa tentunya kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita malam hari ini, Bapak Insinyur Ilfantria MM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Anung Rianta MSc selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dan Ibu Dr. Sonya Dewi selaku Indonesia Country Koordinator dari World Agroforestry Center atau ICRAF. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711-364-666 atau di 364-111 untuk bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini, agroforestry atau wanatani. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Untuk Bapak Anung, tadi sudah dijelaskan dari Bapak Infantria mengenai langkah yang disiapkan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sendiri yang disiapkan telah dan akan disiapkan untuk menyukseskan Bond Challenge apa saja? Terima kasih Mbak Nazila. Jadi persiapan Bond Challenge ini sudah cukup lama, dan nanti pada event tersebut Bapak Gubernur akan melonsing buku South Sumatra Green Growth Plan. Jadi perencanaan pertumbuhan hijau Sumatera Selatan. Nah, buku ini sangat luar biasa dan tidak disusun oleh SKPD aja, tapi termasuk bantuan dari Ibu Sonya ini luar biasa sebagai penyusunnya. Kemudian kita tahu Pak Gubernur ini kan memang luar biasa visinya dan mampu menggandeng beberapa NGO dari luar negeri. Misalnya dari Belanda ada IDH, UKCCU, kemudian dari Norway, kemudian Jerman ada BioClaim, dari Jepang ada JK dan sebagainya. Nah, dalam menyusun buku ini kita melibatkan sektor pemerintah, juga melibatkan NGO-NGO internasional, lokal, dan semua berpartisipasi di situ. Itu yang pertama terkait dengan launching buku. Yang kedua, buku juga akan di-launching terkait dengan IPSAP, Biodiversity South Sumatra. Jadi keanekaragaman hayati Sumatera Selatan, baik flora maupun fauna, ini juga sudah disusun dengan semua stakeholder terlibat itu merupakan kebanggaan Sumatera Selatan. Dan nantinya juga Pak Gubernur akan melaunching kelembagaannya. Bu Sonya dan kawan-kawan dari NGO, dari SKPD, dari seluruh terlibat di situ, bagaimana mengimplementasinya. Jadi kelembagaan di situ juga akan di-launching SK Pak Gubernur sebagai pelaksana. Dan di Bond Challenge nanti juga akan diselenggarakan pameran-pameran, ya,
termasuk dari Ikraf, kemudian semua NGO-NGO itu tampil, kemudian yang terkait dengan kehutanan juga tampil. Saya kira akan sangat menarik sekali. Dan ada field trip yang akan menunjukkan keberhasilan restorasi di Sumatera Selatan. Nah, ini nanti akan di Sepucuk, Oki, itu restorasi lahan gambut yang sudah ditanam dan berhasil kira-kira 10 tahun yang lalu barangkali. Nah, ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Barangkali ini beberapa apa yang telah dipersiapkan untuk acara Bonceleng nanti selain high level meeting, jadi menteri-menteri lingkungan hidup Asia Pasifik bahkan dari Eropa juga hadir. Baik, luar biasa sekali. Salah satunya program yang disiapkan untuk menyukseskan Bonceleng adalah agroforestry. Bisa dijelaskan agroforestry itu seperti apa, Bapak Ilvan Tria? Baik, untuk kegiatan di Dinas Pertanian, agroforestry yang kita lakukan salah satunya misalnya kalau dulu petani-petani secara tradisional membuka lahan itu seperti berpindah ya, sudah buka lahan ditanamin tanaman semusim, setelah panen mereka pindah meninggalkan lahan sehingga menunjukkan apa terjadinya lahan-lahan yang kosong. Maka sekarang ini kita melalui program pemerintah adanya perluasan areal sawah, cetak sawah, kita sudah mengarahkan kepada seluruh kabupaten kota silakan mengusulkan untuk pembuatan cetak sawah atau pembuatan lahan sawah baru yang memang sudah tersusun dengan baik dan memang ini sudah mengacu pada tata guna lahan sawah khususnya untuk kawasan tanaman pangan supaya tidak mengganggu lahan-lahan hutan lagi seperti itu. Nah, yang kedua kita juga sudah melakukan agroforestry ini ya, kalau ini kayaknya tanaman tahunan yang masuk ke tanaman semusim. Misalnya kita ada di lahan-lahan sawah ada tanaman-tanaman setahunan seperti pohon kelapa atau pohon-pohon pete atau pohon-pohon lain yang menjadi benteng ataupun pagar bagi tanaman pangan di lahan-lahan sawah di Sumatera Selatan. Berarti sudah dikatakan sudah mulai diterapkan ya Pak ya, ya di Sumatera Selatan agroforestry. Ya. Untuk dari Dinas Perkebunan sendiri, ini kan kata perkebunan itu bisa kita ibaratkanlah lebih banyak memakai lahan, lebih banyak memakan wilayah atau lahan. Bagaimana untuk agroforestry-nya sudah diterapkan atau belum Pak? Sudah lama kita menerapkan agroforestry. Jadi kalau dalam konsep green growth dan sebagainya, Sumatera Selatan ini kan dibagi 3 atau 4 landscape. Di landscape yang tinggi, dataran tinggi, daerah kopi itu kalau dulu saya pertama datang di Sumatera Selatan tuh banyak kan kopi monokultur, hanya kopi saja gitu. Tapi perkembangan sekarang sudah cukup bagus. Dinas Perkebunan juga sudah mensupport tanaman naungan, jadi untuk mengurangi erosi dan sebagainya, dan juga untuk mengurangi intensitas cahaya yang tinggi pada kopi, itu dibuat tanaman naungan, dan di tanaman naungan itu sebagai tajar hidup dari tanaman lada. Jadi ada mix, ada kombinasi, ada tumpang sari kalau bahasa dulu, misalnya kopi dengan lada. Nah, ini dulu Dinas Perkebunan sudah cukup membantu itu, maupun misalnya kopi dengan panili dan sebagainya. Pada prinsipnya agroforestry ini meningkatkan keanekaragaman hayati, kemudian mengkonservasi tanah supaya tidak mudah erosi dan sebagainya, juga meningkatkan produktivitas tanaman tersebut. Di kopi saat ini juga atas bimbingan Pak Gubernur, ini misalnya dari IDH gitu, dari NGO Belanda itu juga melakukan pelatihan-pelatihan terhadap petani kopi. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitasnya, bagaimana meningkatkan mutunya, sekaligus mendekatkan pasar mereka, jadi langsung berdekatan dengan buyer, sehingga harga kopi diharapkan akan lebih baik. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan, mudah-mudahan dengan Green Growth Plan kita akan lebih bagus lagi, karena perencanaannya disusun lebih matang, dan kelembagaannya nanti juga akan diperkuat. Mudah-mudahan andil-andil kawan-kawan dari Eropa, dari negara-negara ini sahabat bisa
ikut mensupport hal tersebut. Baik, untuk di Sumatera Selatan sendiri sudah di daerah mana saja yang sudah menerapkan agroforestry untuk perkebunan? Iya, misalnya daerah kopi itu dari Pagaralam, kemudian di Semendo daerah Muara Enim, kemudian daerah Oku Selatan. Nah ini kalau dulu masih cenderung monokultur, sekarang sudah mulai banyak yang dengan tumpang sari atau agroforestry dengan tanaman naungan. Baik, kalau untuk dari dunia pertanian, apakah sudah tersebar di berbagai kabupaten untuk agroforestry ini? Baik, kalau untuk di pertanian sudah, kalau saya ini lihat sudah banyak tersebar sebenarnya, terutama yang disampaikan oleh Pak Anung tadi, adanya tanaman-tanaman sela atau tanaman tumpang sari, kita sudah melakukan itu, apalagi dengan adanya program pemerintah Republik Indonesia. Sekarang kita akan menzerokan adanya impor jagung. Sekarang pemerintah sudah secara luas akan menanam jagung secara 3 juta hektar se-Indonesia ini. Baik. Nah, salah satunya di Sumatera Selatan. Jadi kita sekarang sudah masuk di lahan-lahan kebun. Di Oku Selatan kita sudah masuk tanaman-tanaman jagung di lahan-lahan perkebunan. Jadi sistemnya ada yang tumpang sari memang, atau lahan-lahan hutan ataupun yang masih baru, atau di lahan-lahan replanting kita akan tanam tanaman semusim seperti itu, bisa padi, bisa jagung ataupun kedelai. Berarti sudah mulai banyak tersebar dan sudah bisa diterapkan di dunia pertanian maupun perkebunan. Tentunya dari Ikraf sendiri melihat agroforestry ini sangat penting untuk dilakukan dan meninggalkan yang tadi monokultur ya Pak ya. Bagaimana melihatnya dari Ikraf sendiri? Apakah agroforestry ini bisa berhasil untuk memperbaiki hutan dan juga ekosistemnya? Ya, baik, terima kasih. Saya kira memang sistem agroforestry ini merupakan sistem yang win-win begitu. Jadi selain bisa memberikan fungsi produksi, memberikan manfaat ekonomi kepada petani, dia juga bisa memberikan fungsi lindung. Jadi kalau kita berikan contohnya saja seperti tadi Pak Anung sampaikan, agroforestry kopi misalnya, kalau kopi dilakukan sebagai monokultur, selain memang produktivitasnya tidak terlalu bagus karena memang perlu naungan, juga ditambah dengan adanya pohon-pohon naungan itu, cadangan karbonnya itu lebih tinggi dalam satu plot, sehingga serapan terhadap gas rumah kaca itu cukup tinggi, dan ini akan memberikan kontribusi terhadap regulasi iklim yang lebih bagus, yaitu dalam hal mengkontribusikan terhadap mitigasi global warming atau pemanasan global. Kemudian juga ada beberapa contoh dari yang sudah kita teliti seperti kebun karet campur misalnya, itu juga memberikan habitat yang bagus untuk keanekaragaman hayati yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat diversitas misalnya spesies burung, spesies pepohonan, kelelawar itu jauh lebih tinggi untuk kebun-kebun campur dibandingkan kebun monokultur. Lalu tentunya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Anung dan Pak Ivan, dengan adanya pepohonan ini tentunya erosi bisa berkurang, sehingga sedimentasi yang masuk ke dalam sungai itu juga berkurang, jadi kualitas air lebih bagus. Dan selain itu karena fungsinya sebagai spons ya, jadi kalau tekstur tanahnya bagus karena ada pepohonan, air diserap, kemudian dilepasnya pelan-pelan. Jadi pada saat kemarau air itu masih tersedia, dibandingkan kalau misalnya tidak ada pepohonan langsung masuk, langsung banjir dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk memang dampak positif terhadap pemeliharaan ekosistem itu cukup bagus untuk agroforestry. Kalau dari segi untuk keuntungan perusahaan, apakah agroforestry ini juga bisa menguntungkan? Nah, memang kalau di level perusahaan, memang biasanya yang digenjot itu adalah profitability, ya, sehingga memang pengelolaan lahannya itu cukup intensif. Saya lihat masih jarang perusahaan dalam skala luas yang mempraktekkan agroforestry begitu. Yang ada memang kebanyakan masyarakat smallholder begitu ya. Akan tetapi dengan melihat tren perkembangan saat ini secara regulasi dari KLHK sekarang sudah akan digenjot dipromosikan yang namanya social forestry atau perhutanan sosial, di mana agroforestry ini dipromosikan untuk dipraktekkan di lahan-lahan kawasan hutan. Salah satu contohnya ada peraturan Menteri KLHK yang mewajibkan atau memandatkan konsesi HTI untuk dialokasikan minimum 20%-nya untuk zona tanaman kehidupan, di mana zona tanaman kehidupan ini dikelola secara kemitraan dengan masyarakat di sekitarnya,
melalui praktek agroforestry. Jadi saya rasa ke depan nanti perusahaan juga akan arahnya juga ada ke sana begitu, meskipun tidak seluruhnya akan dikelola secara agroforestry. Baiklah, menarik sekali ini perbincangan kita mengenai agroforestry. Baik, nanti akan kita lanjutkan mengenai agroforestry ini, namun sebelumnya saya akan mengundang pemirsa dulu ya Bapak-Bapak dan Ibu ya. Pemirsa di rumah tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda untuk bersama kami melalui line telepon di 0711364666 atau di 364111. Anda dapat bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita malam hari ini agroforestry. Namun kami akan kembali saat lagi tetap di sini di Ngopi 45. Ngopi 45. Ngopi 45. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Program Gotong Royong yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Palembang mengajak kita seluruh elemen masyarakat Palembang untuk bersama-sama bahu-membahu menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada di Kota Palembang serta menumbuhkan kesadaran akan budaya hidup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnajoyo, Wali Kota Palembang, mengajak kepada masyarakat Kota Palembang. Tahun 2018 Kota Palembang akan menjadi Kota Asian Games. Untuk itu, mari kita bersama-sama jaga kebersihan Kota Palembang. Walaupun tidak ikut bersama kami membersihkan, minimal jangan mengotori kota yang kita cintai. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra
Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang. Pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar agroforestry atau wanatani yang juga dalam rangka masih menyambut South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Dan kita masih bersama dengan ketiga narasumber kita malam hari ini, yaitu Bapak Insinyur Ilvantria MM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Anung Rianta MSc selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Ibu Dr. Sonya Dewi sebagai Indonesia Country Coordinator dari World Agroforestry Center atau ICRAF. Dan kami juga tentunya masih menantikan partisipasi Anda pemirsa untuk bersama kami bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita hari ini di 0711-364-666 atau di 364111. Kami tunggu partisipasi Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan. Untuk Ibu Sonya Dewi Tiga tadi mengatakan sudah sangat banyak hasil atau keuntungan yang bisa dihasilkan jika menerapkan sistem agroforestry. Baik itu bagi perusahaan juga bisa, bagi perseorangan juga bisa. Secara ekonomi sendiri, banyakkah keuntungannya? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang secara ekonomi bisa kita lihat dengan dua cara. Yaitu manfaat ekonomi yang didapatkan atau pendapatan yang didapatkan untuk unit tenaga kerja yang sudah dipakai untuk melakukan kegiatan agroforestry, atau dengan cara kedua melihat bagaimana manfaat ekonomi atau income per unit luasan area yang dibudidayakan. Nah, untuk yang pertama, untuk return to labor ini atau manfaat per unit cost labor, memang agroforestry itu sangat bagus. Secara ekonomi sangat bisa bersaing dengan banyak sistem yang lain. Akan tetapi kalau kita lihat manfaat ekonomi per unit area, memang monokultur itu kadang-kadang sangat persaingannya ketat begitu Mbak. Jadi contohnya dengan kelapa sawit monokultur begitu, agroforestry mungkin tidak akan bisa menang secara income begitu. Akan tetapi kalau kita lihat manfaat jangka panjangnya, begitu ada kegiatan yang intensif, perlu pupuk yang cukup banyak untuk mendapatkan produksi yang tertentu. Nah, dengan agroforestry ini karena sistemnya tidak terlalu intensif, pemupukannya juga bisa menggunakan pupuk organik, tidak terlalu intensif, dan produktivitasnya masih bisa terjaga begitu ya. Kemudian yang kedua, secara manfaat ekonomis dengan dimensi waktu, kita melihat dengan adanya fluktuasi harga maupun perubahan iklim, seringkali satu spesies atau satu jenis komoditi kalau kita tanam sebagai monokultur, mungkin pada saat panen harganya anjlok, atau mungkin karena curah hujan yang tinggi karena perubahan iklim, panennya gagal begitu. Nah, kalau dengan sistem agroforestry, sistem campur tanamannya, spesiesnya banyak, jadi kalau satu gagal, yang lain masih bisa berbuah begitu, sehingga masih bisa ada manfaat yang diambil oleh petani. Demikian juga harga, kalau harga satu komoditi turun, karena masih ada komoditi yang lain, jadi ada ketahanan begitu. Ada ini yang dinamakan sistem yang resilience terhadap fluktuasi baik harga maupun iklim. Begitu. Berarti manfaatnya juga bisa ini terlihatnya dari hasil jangka panjangnya. Betul. Sebelum kita melanjutkan, saya akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Ada Pak Iqmal di Kalidoni. Selamat malam, Pak Iqmal. Halo, selamat malam. Apa kabar, Pak Iqmal? Baik, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Iqmal ingin bertanya atau berkomentar. Iya, ini ingin bertanya. Halo, selamat malam Bapak-Bapak Ibu. Selamat malam. Yang ingin saya tanyakan ini Bu, yang sesuai temanya tadi Bu, yang apakah agroforestry itu bisa kita terapkan Bu di kota gitu Bu, di tengah kota? Kayak itu.
apakah memang ada lahan-lahan khusus yang menjadi target untuk agroforestry tadi Bu? Itu aja Bu, terima kasih Pak. Mohon dijelaskan Pak. Terima kasih, selamat malam, salam untuk keluarga. Boleh sebelum kita melanjutkan perbincangan dijawab terlebih dahulu untuk Ibu Sonya. Ini mungkin dari masyarakat ya Bu ya. Bisakah masyarakat juga menerapkan agroforestry secara garis besar seperti itu Bu? Jadi saya jawab dulu Pak Iman ya. Baik, tadi pertanyaannya Pak, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Pak. Apakah agroforestry bisa diterapkan di tengah kota begitu ya Pak ya? Tengah kota kita tahu memang populasinya cukup banyak sehingga persaingan untuk lahan itu cukup tinggi Pak. Jadi harga lahan juga tinggi, kemudian kebutuhan akan lahan untuk yang lain itu juga tinggi, sehingga mungkin pilihan agroforestry itu tidak terlalu menarik di daerah kota. Karena mungkin manfaat ekonominya tidak bisa bersaing dengan manfaat ekonomi yang lain. Akan tetapi kita tahu di tengah, apalagi di tengah kota ini, kita tahu debu juga banyak, kemudian asap kendaraan. Nah, dengan adanya pepohonan, jadi agroforestry yang dikelola di tengah kota, saya rasa justru manfaat lingkungannya akan lebih besar. Sehingga kalau hal ini bisa direcognize atau bisa diberikan imbal jasa yang bagus, nah tentunya masih akan ada ruang atau ada minat dari masyarakat untuk bisa berkontribusi di sana. Akan tetapi kalau dibiarkan begitu saja, mungkin agroforestry bukan merupakan opsi yang menarik di tengah kota. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah bertanya, ada Pak Iqbal bertanya mengenai perseorangan atau secara individu. Dari Pak Elvantria sendiri, bagaimana menanggapi perusahaan dalam sistem agroforestry? Baik pemirsa, jadi saya mencontohkan ya yang sudah pernah dilakukan oleh suatu perusahaan HTI di Sumatera Selatan, ada di Kabupaten Oki. Mereka sudah menerapkan, jadi di kawasan HTI mereka yang memang baru dibuka, pada waktu itu mereka melakukan tumpang sari dengan tanaman jagung. Nah, manfaatnya secara ekonomi bagi mereka gini, selama ini mereka perlu tenaga kerja untuk membersihkan lahan-lahan tersebut supaya tidak kotor dan tidak terjadi kebakaran-kebakaran. Jadi dengan adanya tanaman tumpang sari jagung tadi, sehingga petani yang di sekitar lokasi HTI disilakan untuk masuk sebagai pekerja, didata oleh perusahaan, dan mereka tidak silakan menanam jagung tanpa dibayar dan jagungnya diberikan dari perusahaan. Kalau dihitung dari segi ekonomi, bagi perusahaan itu lebih untung dia memberikan benih jagung daripada dia membayar tenaga kerja yang harus membersihkan lahan HTI itu. Dan ini sudah terjadi. Baik. Ya, jadi pihak swasta sudah mulai menerapkan di Sumatera Selatan. Sebagian yang saya lihat seperti itu. Sebagian sudah ada yang mulai menerapkan sistem agroforestry. Berarti masih ada sebagian yang belum tertarik. Kira-kira dari Pak Elvantria, pandangan Pak Elvantria, kenapa agroforestry ini masih saja ada yang tidak ingin menerapkannya? Ya. Jadi kemarin kita pada bulan lalu ada rapat bersama Bupati Banyuasin. Beliau menyampaikan ada lokasi ke hutan yang memang sudah dihasilkan, jadi tinggal menanam kembali sekitar 5.000 hektar. Tapi sayang lahan itu cuma dibuka begitu saja. Makanya kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati silahkan, kita ada program jagung. Daripada lahan itu kosong, lebih baik ditanam dengan tanaman jagung yang lebih gampang ya. Tanaman jagung tidak sulit. Kenapa kita memilih jagung? Memang ini jadi tujuan utama pemerintah supaya kita tidak impor lagi jagung di tahun 2017 ini. Jadi saya sudah koordinasikan dengan PT Sinarmas kemarin itu di lokasi di Banyuasi, di taman mendekati Taman Wisata Sembilang itu, Taman Nusantara. Silakan Pak, nanti kalau memang bisa silakan menggunakan plasma-plasma yang di sekitar itu atau penduduk-penduduk yang di sekitar kawasan itu. Silakan tanam jagung, itu lumayan. 5.000 hektar itu kalau menghasilkan 1 hektarnya bisa 6 ton, artinya banyak sumbangan jagung untuk Sumatera Selatan kepada nasional. Itu yang kita harapkan perusahaan-perusahaan swasta juga sudah mulai menerapkan ini, agroforestry. Baiklah, semoga dengan adanya Bond Challenge ini akan lebih membuka mata para perusahaan ya pada khususnya ya, supaya lebih tertarik untuk bisa menghasilkan manfaat yang lebih panjang jangkanya nanti. Untuk Bapak dari Dinas Perkebunan, Bapak Anu, bagaimana? Apakah untuk mensukseskan sistem agroforestry ini diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak lain? Iya, saya kira kebijakan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan selaku pembina ini sangat concern juga untuk katakanlah tumpang sari. Jadi pembukaan terhadap karet itu bisa tahun pertama, kedua, ketiga. Untuk ditanam jagung diantara itu.
sawit barangkali 2 tahun juga masih bisa ditanam untuk itu. Nah ini potensi yang luar biasa, katakanlah kalau dari perspektif tanaman pangan, Pak Ivandria, ini akan mendukung ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Nah kemudian kerjasama memang sudah dilakukan. Ada beberapa perusahaan perkebunan yang juga dia sudah mulai tertarik integrasi katakanlah dengan tanaman jagung pada waktu land clearing, pembukaan lahan dan sebagainya. Memang untuk di tingkat petani ini sudah tertarik minat, tapi kadang-kadang yang menjadi kendala adalah dalam membuka lahan. Dia kalau di antara tanaman karet, tanaman sawit, ini kan tanahnya cukup keras untuk mengemburkan perlu traktor dan sebagainya, Pak Ivandria. ini mereka ngeluhnya di situ. Kalau ada bantuan traktor bisa untuk menggemburkan dan sebagainya, ini luar biasa potensinya. Kalau karet kita 1,3 juta hektar, berarti per tahun bisa 40.000 hektar lebih. Demikian juga di sawit dan sebagainya. Di sawit di rencana permajaan katakanlah dana bantuan BPDB itu juga akan dilakukan untuk agroforestry atau tumpang sari yang ada, Bu. Jadi kami juga mengarah ke integrated farming, ke arah agroforestry supaya pendapatan dan sebagainya terhadap petani akan lebih baik. Baik, setelah tadi kita bicarakan lebih jauh mengenai agroforestry, nanti kita akan tanyakan ini kepada dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan juga Ikraf. Hasil nyatanya jika agroforestry ini berhasil kita sukseskan seperti apa hasil nyata yang akan kita rasakan nanti? Dijawab nanti ya Bapak Ibu ya. Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Tentunya kami masih akan kembali di sini di Ngopi 45. Jadi kami masih akan membahas seputar agroforestry dan juga kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Ngopi 45. Ngopi 45 hey. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Program Gotong Royong yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Palembang mengajak kita seluruh elemen masyarakat Palembang
untuk bersama-sama bahu-membahu menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada di Kota Palembang, serta menumbuhkan kesadaran akan budaya hidup bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang, mengajak kepada masyarakat Kota Palembang. Tahun 2018 Kota Palembang akan menjadi Kota Asian Games. Untuk itu, mari kita bersama-sama jaga kebersihan Kota Palembang. Walaupun tidak ikut bersama kami membersihkan, minimal jangan mengotori kota yang kita cintai. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bone Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9-10 Mei 2017 di Palembang. Kembali di Ngopi 45 dan kita masih membahas seputar agroforestry atau warna tani, masih dalam rangka event internasional South Sumatra Bone Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting. Dan kami masih bersama dengan ketiga narasumber kita malam hari ini, Bapak Insinyur Ilvantria MM, selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Anung Rianta MSc, selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, dan Ibu Dr. Sonya Dewi, sebagai Indonesia Country Coordinator dari World Agroforestry Center atau ICRAF. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita sudah singgung, mengenai agroforestry ini sendiri, bagaimana? Apa yang bisa menjadi bukti nyata atau bentuk nyata hasil jika Bone Challenge ini sendiri sukses terlaksana, terutama dalam sistem agroforestry? Boleh dari Bapak Ilvantria terlebih dahulu? Ya, baik. Jadi tadi Pak Anung sudah sampaikan bahwa kita punya lahan kebun yang cukup luas, lahan sawit, kelapa sawit yang cukup luas, dan semuanya itu milik rakyat atau milik petani-petani di Sumatera Selatan. Jadi tadi sudah disinggung bahwa kita tidak lagi menerapkan monokultur. Jadi kami berharap juga nanti di lokasi-lokasi tanaman dari tanaman tahunan yang ada di rakyat ini, kita tanam juga dengan tanaman-tanaman lain. Tanaman misalnya tanaman yang bisa menghasilkan, seperti misalnya bisa ditanam dengan durian. Jadi ada tanaman karet, ada tanaman durian, terus ada tanaman duku, terus ada tanaman-tanaman rempah-rempah yang lain, sehingga menjadi suatu kawasan hutan juga nantinya, hutan forestry jadi seperti itu. Jadi kebun-kebun hutan atau hutan-hutan kebun ini Bu namanya nanti. Jadi dengan ini terbentuk seperti ini, ya kita harapkan nanti hutan-hutan alami tidak akan terganggu lagi. Baik. Dan karena sudah menghasilkan dari yang ada di rakyat itu sendiri, karena sudah terbentuk kawasan-kawasan yang tidak monokultur lagi, jadi forestry sudah lengkap di situ. Jadi tidak akan mengganggu kehidupan dari atau habitat dari hutan alami. Mungkin itu yang akan benar kita sekali, dapatkan. seperti itu yang memang kita rindukan, kembalinya hutan yang bisa menjadi hutan kebun ataupun kebun hutan itu sendiri. Dari Bapak Anung sendiri, bagaimana hasil nyata jika agroforestry Bone Challenge ini sukses terlaksana? Jadi masyarakat ini sebenarnya beberapa sudah menerapkan, misalnya di lahan sawit untuk daerah-daerah yang kemiringan tajam dan sebagainya, tepian sungai, ini mereka tanam tanaman hutan. Ini suatu perilaku masyarakat yang sangat baik. Nah, saya melihat Bone Challenge ini yang terpenting adalah spiritnya. Bagaimana bisa menginspirasi Bone Challenge itu terhadap masyarakat Sumatera Selatan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi kita bercocok tanam, kita berbudidaya tanaman, tapi sangat care, sangat perhatian terhadap lingkungan.
Yang kedua, diplomasi. Selain spirit, diplomasi ini penting sekali. Kita, sawit kita kemarin diributkan oleh Parlemen Eropa. Parlemen Eropa soalnya. Nah, ini kita barangkali suatu momentum yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa kita ini sangat peduli terhadap lingkungan. Ini loh, kita ini tidak terlalu katakanlah kasar terhadap lingkungan, kita care, kita sangat peduli, kita dengan menanam berbagai macam tanaman, dan kondisi Sumatera Selatan relatif jauh lebih baik daripada daerah lain, sehingga Pak Gubernur pun mendapat award, penghargaan. Ini kan sebenarnya penghargaan internasional juga. Selain ya Sumatera Selatan ini menjadi the best of nation environment status tahun 2015 gitu. Ini akan terus menerus kita dorong, ya kita dukung, kita laksanakan apa yang menjadi visi misi Pak Gubernur gitu. Baiklah, kalau begitu dari Ibu Sonia Dewi, apakah manfaat yang berkelanjutan yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia untuk suksesnya Bond Challenge ini? Baik, mungkin khususnya kalau pertanyaan ini untuk agroforestry, yang ingin saya tambahkan, hanya menambahkan dari bapak-bapak ini, saya kira sudah cukup komprehensif jawabnya. Yang jelas yang bisa kita lihat dengan adanya agroforestry, contohnya tadi dengan HTI, dengan Sinarmas dan sebagainya, tentunya inklusivitas masyarakat untuk bisa mengelola lahan hutan itu sangat penting, dan ini akan menurunkan konflik sosial, ya. Dimana tentunya kalau konflik sosial ini turun, kejadian-kejadian yang sudah seperti yang berlalu, banyak kejadian kebakaran hutan dan sebagainya, itu tidak perlu terulang lagi. Jadi saya kira manfaat besarnya salah satunya adalah transformasi sosial. Kalau ini bisa dicapai, itu nanti luar biasa saya rasa nanti outcome-nya begitu. Tentunya di samping itu tadi kita sudah diskusikan bahwa ada manfaat ekonomi, ada manfaat lingkungan. Jadi kalau tiga-tiganya ini bisa kita sasar, tentunya pertumbuhan hijau yang seperti kita angan-angankan, green growth itu bisa tercapai. Di mana yang pertama ekonomi tumbuh, kemudian ekonomi itu inklusif, semua aktor ekonomi termasuk masyarakat itu bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada ketahanan, ada resilience. Jadi kalau ada tadi fluktuasi baik cuaca maupun harga masih bisa tahan begitu. Yang keempat, lingkungan terjaga, jasa lingkungan tetap baik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Yang kelima, ini penting juga untuk masyarakat global dan sering sudah kita dengungkan baik oleh komitmen nasional juga dalam bentuk NDC, bahwa kita ingin juga berkontribusi menurunkan emisi sehingga global warming atau climate change itu bisa dikurangi. Jadi saya kira agroforestry bisa berkontribusi cukup besar dalam kaitannya untuk mencapai green growth. Baik, kalau begitu tentunya kita bisa simpulkan ini bahwa kebutuhan dunia modern dan juga alam bisa bersahabat jika kita bisa menerapkannya dengan baik. Dan saat ini kita sudah terhubung, ternyata masih ada lagi satu penelpon yang ingin berbincang bersama kita. Ada Bapak Muhammad, kita angkat sebentar ya Pak Ibu ya. Selamat malam Pak Muhammad. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Baik. Baik, silahkan Bapak ingin bertanya atau berkomentar. Nggak terkait agroforestry, terus Bond Challenge, itu bisa nggak dalam sesi Bond Challenge itu dikeluarkan semua contoh-contoh agroforestry yang ada di Sumsel itu mungkin dipajang atau dipamerkan gitu ya, supaya bisa merangsang ya, mungkin yang dari sektor kebunan katanya tadi sudah ada satu konsep atau contoh-contoh. Yang di kehutanan juga demikian. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad. Selamat malam, salam untuk keluarga. Bapak Anung bisa langsung menjawab. Betul sekali, jadi ini sudah dipersiapkan Bu. Jadi nanti ada pameran. Pameran itu ada stand grup daripada yang kehutanan, kemudian grup daripada NGO-NGO baik lokal nasional dan grup lain-lain. Nah, saya kira banyak nanti yang akan ditampilkan contoh-contoh atau poster-poster ya Bu Sonia, nanti terkait keberhasilan atau apa yang telah diterapkan dalam Bond Challenge. Bagus sekali Pak Muhammad mengingatkan, nanti mudah-mudahan di pameran bisa
bisa dilakukan ekspos yang bagus terhadap agroforestry sebagaimana Pak Muhammad tadi sampaikan. Baik, bisa dihadiri oleh masyarakat umum kah pameran tersebut, Pak? Saya kira terbuka dengan senang hati gitu. Tanggal 8 Pak ya? Insya Allah Iya. dimulai dari tanggal 8, tanggal 9? Iya, Tanggal 8, 9, dan 10 Mei betul. 2017 Insya Allah di Geria Agung Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Irfan Tria, Bapak Anung, dan juga Ibu Sonya Dewi. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu tentunya dalam menjaga alam Sumatera Selatan dan juga Indonesia, serta akan bermanfaat untuk dunia juga pastinya. Terima kasih sekali lagi. Baiklah pemirsa Ngopi 45. The Bond Challenge atau tantangan Bond sendiri merupakan satu inisiatif dan ide dari pemimpin dunia yang peduli pada perubahan iklim untuk melakukan restorasi landscape hutan yang semakin kritis. Dan Provinsi Sumatera Selatan terpilih menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini. Bond Challenge di Sumatera Selatan sendiri bertujuan untuk mencari peluang untuk mendorong multi-stakeholder dan pendekatan landscape di setiap region, dan untuk kerjasama dan berbagai pengetahuan, praktek pengelolaan terbaik, dan membangun momentum hasil dari Paris UNFCCC COP dengan mendorong negara-negara Asia Pasifik dan perusahaan untuk membuat komitmen baru terhadap Bond Challenge, serta dengan kebijakan baru, rencana, dan percepatan aksi nyata dan relevan sesuai dengan transformatif yang sedang berkembang untuk memperdalam dan memperkuat landscape restorasi di wilayah hutan. Akhir kata, saya Adliana Zila mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit, terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Sampai jumpa, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi jaya. Indonesia sejak kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan jiwaku kepadamu rela ku beri. Dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan The International Union for Conservation of Nature akan menyelenggarakan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting
Pertemuan ini akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 10 Mei 2017 di Gria Agung Palembang, Sumatera Selatan. The Bond Challenge adalah inisiatif restorasi lanskap kritis terbesar dunia yang pernah ada. Mari kita sukseskan South Sumatra Bond Challenge Asia Pacific Regional Asia High Level Roundtable Meeting 9 sampai 10 Mei 2017 di Palembang.